Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Univita Pradini dengan NIM 1401422264 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai eksplorasi 3 hal yang sangat krusial untuk memanfaatkan video pembelajaran, strategi membuat mini tutorial efektif, dan juga solusi jitu atasi hambatan menjadi guru SD. Nah, video ini disajikan untuk mendukung visi pendidikan Indonesia emas pada tahun 2045. Mari kita simak bersama. Jadi, yang pertama yaitu mengenai video pembelajaran. Tentu sekarang sudah memasuki era generasi alpha yang mana sudah dekat sekali dengan teknologi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki pembaharuan, menyesuaikan, mengadaptasi dengan hal-hal yang sangat dekat dengan peserta didik, yaitu berupa menyajikan video pembelajaran yang tidak membosankan untuk anak SD. Jadi, video pembelajaran ini bukan sekedar tayangan biasa, tetapi media yang digunakan untuk mengubah konsep abstrak menjadi konkret. Misalnya, materi siklus air bisa divisualisasikan dengan animasi air menguap menjadi awan, lalu turun hujan, seperti menurut riset dari LPMP Jawa Barat pada tahun 2024. Video interaktif ini bisa meningkatkan pemahaman siswa hingga 40%. Tetapi ingat, video pembelajaran yang digunakan untuk anak SD itu harus bersifat yang pertama, tentu durasinya tidak boleh terlalu lama. Seperti 8-15 menit aja sudah cukup sesuai dengan rentang fokus anak. Yang kedua, kita bisa menyiapkan interaksi seperti pertanyaan, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Nah, yang ketiga ini kita bisa menggunakan karakter menarik. Misalnya, Kak Osi si jerapah, Kak Wawan si badak, dan lain sebagainya untuk memandu pembelajaran. Lalu, selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai mini tutorial. Nah, mini tutorial dengan video biasa itu bedanya apa? Jadi, mini tutorial ini berfokus pada satu skill yang spesifik dalam sekitar rentang waktu 3 sampai dengan 5 menit. Misalnya, tutorial cara membaca jam analog atau praktik percobaan sains sederhana. Keunggulannya apa sih? Nah, keunggulannya ini hemat waktu produksi dan juga akan tepat sasaran. Jadi, langkah-langkahnya itu kita bisa mendemonstrasikan dulu secara jelas. Seperti misalnya kita melipat kertas untuk menjadi pesawat, lalu kita menambah audio penjelasan singkat seperti perhatikan lipatan sudut ini, seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, yaitu ajakan praktik. Ajakan praktik itu seperti sekarang giliranmu mencoba atau sekarang giliran kalian mencoba, seperti itu. Bagian 3. Nah, bagian 3 ini hambatan-hambatan dan juga solusi. Jadi, hambatan yang pertama, itu tentunya tidak semua sekolahan itu fasilitasnya lengkap ya. Jadi, seringkali kita memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Solusinya itu dengan memanfaatkan smartphone atau HP kita masing-masing dengan rekam video pakai tripod yang murah, mengedit dengan aplikasi gratis seperti Canva ataupun CapCut. Kemudian untuk waktu produksinya itu juga biasanya terlalu lama. Jadi, kita bisa berkolaborasi. Kita bisa membuat tim kecil untuk membuat naskah, untuk merekam, untuk mengedit. Nah, ini bisa bergantian secara per minggu.
Nah, hambatan yang selanjutnya itu kurangnya melek teknologi. Kadang guru yang sudah lebih berumur itu mereka kurang paham dengan teknologi. Ini solusinya bisa dengan mengikuti pelatihan ataupun seminar maupun webinar. Jika webinar ini ada webinar gratis di situs Guru Digital Kemendikbud, itu nanti ada modul video editing for teacher dengan sertifikat 32 JP. Nah, jadi video dan juga mini tutorial ini merupakan senjata yang sangat ampuh untuk guru modern karena kita bisa menjawab tantangan pembelajaran di era digital, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, memvisualisasikan visi Indonesia 2045. Kita bisa membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang kreatif, dan juga berkarakter. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sung Tulada, di depan memberi contoh. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang guru, mari kita harus menjadi guru yang memimpin dengan inovasi. Terima kasih. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh para guru karena anak-anak sekarang sudah dekat sekali dengan teknologi, yang mana ketika pembelajaran dilakukan dengan media cara saja, pasti tentunya siswa akan merasa bosan. Nah, kita bisa memanfaatkan video pembelajaran dan juga mini tutorial ini. Karena pendidik di era sekarang sudah dekat sekali dengan teknologi dan mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau teknologi. Jadi, kita bisa memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan. Dan tentunya video pembelajaran ini juga harus bersifat edukatif, jadi bermanfaat untuk anak dan juga untuk guru, serta sesuai dengan materi ajar, sesuai mengacu pada modul ajar, dan juga bahan ajar yang telah dipersiapkan oleh guru. Video pembelajaran ini hanya bersifat menambah informasi saja untuk memenuhi peran guru sebagai fasilitator, supaya siswa tidak merasa cenderung bosan. Video pembelajaran ini bentuknya sangat bervariasi ya, bisa melalui animasi, bisa lewat videonya langsung oleh guru, bisa dengan gambar-gambar atau teks seperti itu. Jadi video pembelajaran ini beragam, ya sesuai dengan inovasi dan kreativitas masing-masing guru, sesuai dengan kebutuhan peserta didik juga. Peserta didiknya lebih suka apa, seperti konsep belajar secara visual atau audio ataupun audio visual. Jadi kita yang harus menyesuaikan dunia anak, kita yang harus menyesuaikan peserta didik, bukan peserta didik yang ya terkadang ada saatnya peserta didik mengikuti kita, tapi ada juga saatnya kita mengikuti perkembangan zaman dan masuk ke dunia mereka, masuk ke dunia anak-anak, masuk ke dunia peserta didik seperti itu. Disarankan juga animasi yang dipakai dalam video pembelajaran itu jangan hanya satu warna atau satu nada, karena anak-anak suka warna-warni, suka hal-hal yang indah. Gitu. Ya, mungkin segitu dulu. Jadi video pembelajaran ini diharapkan untuk dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dan juga untuk mengatasi kebosanan pada peserta didik supaya materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru, materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah itu lebih dapat masuk ke dalam ingatan mereka. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kata-kata yang keliru atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.